Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 182190, kelas D. Dengan mata kuliah pengenalan pola, dosennya Ibu Indo Intang STMT. Nah, saya akan menjelaskan mengenai proses untuk deteksi tepi. Kita masuk ke programnya. Nah, dalam program ini terdapat dua form, yaitu data training dan data testing. Nah, yang pertama data training, formnya seperti ini, kemudian kita jalankan. Kemudian kita pilih foto, dan kita pilih open. Nah, di sini ada 4 buah jenis deteksi tepi. Yang pertama itu Robert, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Nah, kita coba Robert. Sini hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk Prewitt, Sobel, dan Kenny. Nah, misalnya saya pilih Sobel, kemudian saya tekan button simpan. Kemudian akan muncul proses inputan. Di sini masukkan nama wajah. Saya masukkan nama saya. Kemudian tekan OK. Nah, di sini akan keluar message dengan nomor ID kemudian nama wajahnya adalah Cica. Kemudian kita klik OK. Oke, kita tunggu sampai proses simpannya selesai. Nah, di proses penyimpanan saya hanya menyimpan untuk ukuran foto 5x5, 10x10, dan 50x50. Nah, di sini setelah berhasil disimpan, maka akan keluar message berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita coba klik import ke Excel. Oke, kita tunggu proses importnya selesai. Nah, akan keluar message berhasil dikeluarkan ke Excel ketika proses untuk pengimportannya selesai. Kita klik OK. Kemudian kita cari namanya. Kita cari tempat penyimpanannya. Di sini saya menyimpan di sini. Saya menyimpan file Excel-nya di data D, kemudian aziza.xlsx. Nah, kita cari, kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke D. Nah, di sini ada aziza.xls. Kita buka. Nah, di sini akan muncul data yang sudah tersimpan di database. Database-nya ada di sini. Sobel, karena kita masuk di Sobel ya. Kemudian kita lihat di data untuk 5x5, di sini sudah ada datanya. Nah, di sini kita lihat datanya sama dengan inputan yang ada di Excel-nya. Begitu juga dengan 10x10, 50x50. Nah, di sini saya melakukan pengimportan juga ke Excel dengan untuk data 100x100 yang ini. Saya import ke Excel. Ini hasilnya untuk matriksnya. Oke, setelah itu kita lihat untuk prosesnya. Kita masuk ke data training, kemudian kita lihat untuk deteksi tepi Robert. Nah, di sini deteksi tepi Robert. Nah, di sini buffered image itu adalah kelas untuk Java, yaitu ekstensi file
yang dikaitkan dengan Java, lingkungan runtime, dan bahasa pemrograman yang tersedia untuk platform komputer. Kemudian di sini ada dimension untuk ukuran size-nya. Kemudian sini ada untuk proses image, buffer. Kemudian di sini ini metode adalah penghubung untuk masuk ke database untuk Robert. Kemudian di sini image-nya sama dengan RGBS. RGBS itu adalah file input gambar dari external file yang disisipkan dalam bentuk buffered image. Digunakan untuk kemudian size sama dengan new dimension digunakan untuk membuat dimensi matriksnya. Kemudian di sini size width untuk lebarnya, kemudian height-nya untuk tingginya. Kemudian di sini proses untuk proses image-nya dengan size width dan size height-nya. Kemudian buffered image-nya itu bertipe integer RGB. Nah, kemudian di sini ada graphic gap, sama proses image untuk membuat grafiknya. Kemudian variabel G untuk draw image. Kemudian BI ini adalah buffered image untuk membuat BI ini adalah untuk membuat buffered image baru dengan ukuran lebar dan tingginya dengan tipe gray atau sudah di grayscale kan. Nah, kemudian di sini ada float ethnic kernel, ini untuk matriksnya. Oke, kemudian setelah itu sistem outprint akan memprint gambar untuk ditampilkan di sini di toggle buttonnya. Kemudian ini untuk resize image-nya, I5 ini digunakan untuk memasukkan hasil matriks ke dalam database. Di sini ukuran untuk 5x5, 10x10, 50x50, 100x100. Kemudian ini citra 5 adalah variabel untuk toggle buttonnya. Di sini untuk menampilkan image ini ke dalam toggle button yang telah di grayscale. Kemudian untuk prewidth kita buka. Kemudian untuk prewidth di sini sama juga buffered image size proses image. Kemudian di sini terhubung ke db prewidth dan dimensi sama. Di sini float ethnic kernelnya kita gunakan 3 buah matriks 3x3. Kemudian ini untuk masuk ke database. Kemudian citra 5 ini untuk masuk ke formnya. Kemudian untuk Sobel buffered image-nya tetap RGBS. Kemudian untuk integer X itu adalah lebarnya, kemudian integer Y itu untuk tingginya. Kemudian untuk integer max default-nya sama dengan 0. Kemudian integer max gradientnya sama dengan minus 0. Kemudian di sini metode untuk masuk ke database Sobel. Nah, sini kita gunakan perintah for untuk proses grayscale untuk proses RGB-nya. RGBS-nya sini adalah proses integer GX. Sini menggunakan matriks 3x3 juga. Kemudian untuk integer GY. Nah, kemudian hasil dari GVAL-nya pengakaran untuk hasil dari GX dan hasil dari GY.
Hasil dari Gx dikali Gx ditambah hasil Gy dikali Gy. Kemudian untuk max gradiennya lebih kecil dari G, maka max gradiennya itu tetap G. Nah, di sini untuk mencari nilai scale, di sini nilai scale itu adalah nilai tertinggi dari grayscale, yaitu 255 dibagi dengan max gradiennya. Untuk di sini edge color. Nah, edge color ini didapatkan dari integer edge color dikali dengan hasil dari scale. Kemudian di sini untuk masukkan data ke database, ini untuk ke form. Nah, kemudian database Kenny, sini ada integer, ada variabel untuk sini metode untuk memasukkan ke DB Kenny. Kemudian untuk integer ada variabel CRGB. Nah, favorite image-nya RGBS. Kemudian Kenny Edge Detector di sini masuk ke sini. Sini proses perhitungan untuk edge color-nya. Nah, ini prosesnya. Kemudian untuk masukkan ke database, ini untuk masukkan ke form. Oke, itu. Kemudian kita masuk ke data testing. Kita jalankan. Kemudian kita ambil gambar yang sama. Nah, di sini untuk deteksinya ada Robert, Prewitt, Sobel, Kenny. Pilih Sobel. Kemudian kita masuk ke button proses. Nah, di sini di dalam button proses ada 3 nilai yang muncul, yaitu untuk C5 atau untuk 5 kali 5 nilainya adalah 207. Nah, 207 ini didapatkan dari proses Euclidean distance. Kemudian di sini C10 371, C50 2756. Nah, hasil pengenalannya di sini adalah ini merupakan diambil dari nama database. Nah, kita coba klik import ke Excel. Yang keluar message data berhasil untuk dikeluarkan ke Excel. Oke. Kemudian kita cari datanya. Di sini nama data saya. Sini. Saya simpan data D dengan nama Nur Aziza testing.xlsx. Cari data D Nur Aziza testing, kemudian nah, di sini keluar hasilnya. Ini ada 207, ada 371 dan 2756. Sini diambil dari ini. Data 5 kali 5 nilainya 207 dari proses Euclidean distance. Oke. Kemudian kita masuk ke source-nya. Penjelasannya sama dengan data training untuk proses output dari metode deteksi tepinya. Bedanya di sini ada proses untuk Euclidean distance. Di sini jika I kecil dari hasil dari DB size-nya, hasil dari matriksnya, data matriksnya, maka hasil datanya sama dengan 0. Nah, integer y di sini variabel y sama dengan 0, kemudian variabel x sama dengan 0. Nah, jika untuk j sama dengan 0, j kecil dari hasil DB size-nya, maka hasil datanya sama dengan penjumlahan dari
penjumlahan dari perpangkatan hasil DB dikali dengan J ditambah X kali Y dikurang dengan GBR test atau nilai matriksnya, itu matriks X, Y dipangkat 2-kan. Nah, jika Y lebih besar atau sama dengan nilai MTX, Y sama dengan 0. Kemudian nilai X-nya akan bertambah. Nah, X kali Y adalah penjumlahan dari nilai T data ditambah dengan nilai X dikali Y. Kemudian di sini setelah itu data akan di-add atau ditambahkan, kemudian dipangkatkan, diakarkan, kemudian hasil datanya ini akan diakarkan. Kemudian return data. Nah, di sini saya perlihatkan database yang saya gunakan. Nah, di sini ada 4 buah jenis database, yaitu database untuk deteksi Kenny, Prewitt, Robert, dan Sobel. Nah, di dalam database masing-masing terdapat 4 buah tabel yang isinya DT5x5 untuk penyimpanan hasil matriks dari gambar 5x5 dari Kenny, DT 10x10 untuk gambar 10x10, 50x50 untuk gambar 50x50 yang telah diproses Kenny. Proses dan CCP Kenny. Nah, di sini tuh penyakit adalah nama untuk ID, dan di sini nih yang ada isinya. Di sini ada ID, kemudian nama yang telah diinputkan tadi ketika proses penyimpanan. Ini data 5x5 penyimpanan nilai untuk grayscale atau matriks dari 5x5. Sini ada ID, kemudian C1, C2, C3, C4, C5. Kemudian 10 itu ada 10. Kemudian data 50x50 juga ada 50 sel. Nah, demikian penjelasan untuk proses deteksi tepi program saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.